Asik, itu udah bagus, itu menyenangkan sebenarnya, itu udah, tapi tetap agak sakit juga gitu. Nah level ketiga tuh hening. Satu kunci untuk semua masalah tadi. Doa paling tinggi tidak dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran murni yang kosong dan tak terbatas. Dalam arti ini doa yang tertinggi adalah kita merasakan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam diri semua makhluk ya. Itu ketika kemudian mengatakan roh dan jiwa nyawa itu tidak tahu, apa enggak itu bukti bahwa pikiran manusia itu terbatas gitu? Kalau ada orang membantah begitu gimana? Jiwa, roh, nyawa itu kan konsep ciptaan pikiran. Kalau nggak ada pikiran nggak ada konsep itu. Yang ada adalah pengalaman sadar saat ini. Kalau kita singkirkan konsep ya, kita masuk ke ranah sebelum pikiran. Jujur no bullshit ya. Ini kan aku pendekatannya selalu aku punya no bullshit approach. Pendekatan kamu yang kita rasakan saat ini hanyalah kesadaran saat ini. Tuh ada yang buka pintu, ada suara AC, itu yang ada. Di mana jiwa? Kalau mau ditambahin bisa buat bikin puisi, bikin seminar, bikin jurnalisme gitu. Bisa, cuma nggak perlu lah. Cukup kesadaran akan saat ini sebelum pikiran muncul. Itu aja dilatih sestabil mungkin. Nanti secara intuitif tahu aku mau ngapain. Menghuni satu, alam semesta tunduk, itu jadi jelas. Dan bahwa akhirnya tidak ada yang disebut kematian, bahwa kita ini sebenarnya abadi. Nah, maksudnya ke sana semua nanti. Ini penting untuk kemudian aku elaborasi terus ya tentang roh, tentang jiwa. Karena di beberapa kitab suci kan juga disebutin gitu ya, ada ruh, ada nafs, segala macam gitu. Nah terus pada saat orang mau mati itu katanya rohnya keluar dari badan Mas Reza gitu. Dan kalau dalam keyakinan, beliefnya orang-orang Jawa gitu ya, ada konsep namanya manitis gitu ya. Nah. Jadi lahir kembali dan lain sebagainya gitu ya. Manitis itu kayak reinkarnasi atau apa kayak gitu tuh. Gimana titik temunya gimana Mas Reza? Aku pengen ini kita clearkan gitu. Penting untuk dipas lagi. Mau jawaban sejujur-jujurnya? Iya dong. Ya nggak tahu. Oh nggak tahu. Lo kan jawaban. Iya. Aku jujur-jujuran ya, aku nggak tahu. Cuma aku bisa bikin teori yang no bullshit bisa. Oke, siap. No bullshit teori deh. Kalau kita ngomong real-realan ya, yang mendekati ketidaktahuan itu ya. Ya, luar sebenarnya kentut ya, itu pasti kentut kan karena ya itu secara biologis ya. Tapi bahwa jiwa keluar, roh keluar itu tidak bisa dipastikan juga ya. Nah mungkin seperti yang kita pernah diskusi sebelumnya, bahwa kita ini punya kecenderungan, kita hidup itu kita punya habit yang kita bangun dengan tindakan kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari itu membentuk sebuah pola. Nah pola itu juga akan berlanjut di dalam momen kematian kita. Nah apakah mati dengan tenang atau tidak itu kan pertanyaannya kan. Kalau kita hidupnya terbiasa kembali ke sebelum pikiran, sadar secara kosong, tak terbatas dan murni tadi mati kita kan tenang. Tapi kemana kita pergi saya nggak tahu. Dan lebih baik nggak tahu. Karena kalau bikin teori nanti jadi sekali lagi banyak buntutnya panjang. Kalau ada yang dengar lalu takut, itu udah penderitaan. Ada yang dengar lalu berharap-harap, penderitaan juga. Ada ambisi gitu kan, ambisi untuk menjadi suci gitu. Ambisi menjadi suci justru menjauhkan orang dari kesucian soalnya. Jadi pada saya sih pikir lebih baik kita dalam soal ini ya meresapi ketidaktahuan. Stabil dalam ketidaktahuan. Saya nyebutnya ketidaktahuan yang suci ya, holy ignorance ya. Oke. Kan jujur kita nggak tahu. Teori banyak dari A sampai Z lah. Dan masing-masing teori bisa menciptakan ketakutan atau ambisi. Yang dua-duanya sebenarnya ujungnya penderitaan.
Nanti kita bakal tahu sendiri kok. Sekarang ini iya. kita. Nah, kenapa? Karena ketidaktahuan itu adalah keterbukaan. Ketidaktahuan adalah keterbukaan. Iya, kalau kita tidak tahu kan kita nggak apa namanya istilahnya, nggak bikin cerita macam-macam. Kita terbuka, menjadi sepenuhnya terbuka. Di dalam keterbukaan ada ketenangan, ada penerimaan. Oke. Mau apapun yang ada ataupun nggak ada juga. Gitu. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin akan diperdalam di Zoom tanggal 15 Februari ya. Teman-teman silakan join, teman-teman cukup bayar 150.000 aja. Tapi nanti akan dapat materi daging semua. Buku-bukunya Mas Reza tidak hanya di Jantung Hati Zen, tapi ada beberapa buku-buku lainnya yang keren-keren tentang kesadaran, tentang filsafat, tentang kebahagiaan juga ada, dan semuanya teman-teman cukup beli 50.000 aja. Mas Reza ngomong-ngomong tentang skill menulis gini ya. Skill menulisnya Mas Reza itu warisan nggak? Karena ayahnya kan direktur Kompas ya dulu ya? Enggak, Marketingnya Kompas jualan ya? majalah. Jadi bukan bukan warisan, habituasi ya, hasil latihan ya. Hasil latihan. Latihan bertahun-tahun. Kalau membaca itu karena bapak saya kan dulu marketing Intisari, Kompas, Bobo, majalah Angkasa, zaman-zaman tahun 80-90-an itulah. Jadi di rumah tuh buku banyak, karena kan namanya marketing kan dapat gratisan. Iya. Ada dan ceperan, jadi di rumah tuh banyak. Jadi habit membaca itu mungkin bentukan keluarga. Oke. Tapi karena banyak membaca, dari baca Donald Bebek dulu kan, Donald Bebek, sangatan kita kan ya. Si Tiger Wong, tahu ya Donald Bebek ya gitu. Terus ada apa tuh? Ada majalah Kawanku, Hai zaman dulu kan. Hai. Gadis loh, aku juga baca Gadis. Cakep covernya kan. Anida tahu? Anida ada? Ada lah. Anita apa Anida? Anida. Aneka Femina coba ini. Dari membaca itu lalu kan perlahan meningkat ya, baca karya sastra, Pramudia, Tan Malaka, baca filsafat, terus saya akhirnya nulis. Tapi nulis juga awalnya jelek. Oke. Sebentar. Pra belajar Zen sama pasca belajar Zen sangat mempengaruhi aliran dalam ide untuk menulis nggak? Sangat. Beda banget. Lebih produktif gitu atau gimana? Oh iya jelas, udah kayak muntah istilahnya. Gimana penjelasannya kok bisa begitu? Nah, tapi juga nggak tahu kalau boleh jujur. Jadi ini posisinya nggak tahu aja. Nanti apa ini ininya apa tagline-nya gitu. Nggak tahu. Nggak gitu. Kalau sebelum belajar Zen tuh saya seperti para intelektual pada umumnya suka mengutip lah. Oke. Jadi satu dosen tuh minimal ada 4-5 buku yang saya kutip biar terkesan membaca banyak buku dari teks bahasa asing gitu. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, jadi kayak ada show off gitu loh. Kan tulisan-tulisan intelektual banyak gitu kan. Misalnya kita ngomong soal keadilan, menurut Plato ini pakai bahasa Yunani kan, menurut Immanuel Kant pakai bahasa Jerman, jadi kesannya tuh, dia intelektual. Setelah belajar Zen nggak ada kutip-kutip, tumpah aja. Kadang-kadang nggak pakai kutipan. Ada nggak Mas metode instan gitu? Nanti mungkin yang bisa ngajarin ke aku gitu. Nanti traktir minum lah ya. Minum apa? Ya, nggak tahu lah minum apa. Sepulang sudah datang tuh. Ada nggak sih metode yang mungkin supaya kita bisa numpah gitu kan? Seperti yang dialami Mas Reza. Metodenya tadi satu kunci untuk semua masalah. Oke. Yang tadi ya. Iya. Sesering mungkin kembali ke keadaan batin sebelum pikiran. Nanti dikasih ya Mas ya. Pas waktu di Zoom tuh praktik kayak gini dikasih ya, tolong dikasih ya. Oh, kalau praktik enakan ketemu. Nanti kita bikin kopi darat lah. Oke. Enakan ketemu gitu ya. Iya biar. Tapi kisi-kisi untuk itu. Tapi kan kisi-kisi untuk itu ada gitu ya. Iya. Yang bisa dipraktikkan teman-teman untuk sebelum kita kopi darat gitu kan. Ada banyak metode untuk kembali ke sebelum pikiran tuh, banyak sekali metode. Untuk memotong. Kalau di Tibet disebut trekco. Cut gitu. Di pikiran ini cut, lalu kembali ke sebelum pikiran.
lalu stabil itu artinya itu sebenarnya rumah kita yang sebenarnya. Kan pernah bilang work from home ya. Jadi work from home. Iya, WFH yang sebenarnya itu tadi yang bekerja dari kesadaran itu, jadi tetap beraktivitas tapi dari rumah yang sebenarnya, bukan rumah gedung ya yang bisa hancur karena badai ya. Jadi sesering mungkin di situ. Secara intuitif saya nggak bisa jelasin gimana. Intuisi itu kan direct ya. Bedanya pengetahuan dengan intuisi, pengetahuan itu kita ngerti prosesnya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 jelas. Kalau intuisi itu 5. Nggak tahu dari mana itu 5. Nah itu intuisi. Roso, makanya aku senang kata ngaji roso. Itu roso, rasa ya. Gefühl bahasa Jermannya. Jadi kita bisa tahu tanpa kita punya nalarnya gitu. Nah di filsafat Cina, Taoisme itu sebenarnya Wei Wu Wei, kan nggak Wei Wu Wei, action of non action. Jadi tindakan yang tidak tindakan tanpa tindakan, semua ngalir aja. Nah, itu kebijaksanaan seperti itu. Spontanitas yang lahir dari kesadaran ya. Mas Reza termasuk jurnalis langit dong ya. Wih. Banyak loh guru-guru spiritual itu yang kalau Mas Reza kan dikit nggak tahu gitu ya. Dia selalu mengembar-gemborkan, oh ini informasi dari langit, dari langit. Saya dari wifi sih. Dari wifi. Informasi dari langit, sebentar lagi akan ada gunung meletus, sebentar lagi akan ada artis ini meninggal dunia segala macam. Itu apa tuh? Gimana tuh? Bohong. Delusional itu kayaknya. Delusional. Tapi kok beberapa case dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. Oh kok terbukti ya inisialnya ya. Iya, statistik ya. Kita ngomong itu dari 100 tebakan 3, tapi ini di blow up ini. Dari 100 tebakan 3 ini berhasil ya. Langsung diiklanin. Oke. Bikin reels, terus di sponsor terus menerus. Yang 97 lainnya itulah pentingnya kita punya media kan. Pentingnya kritis ya, media literasi itu ya. Iya. Beda ya pentingnya ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, terus kemudian kita break sejenak gitu ya. Di fase ini Mas Reza tidak pernah ya memahami doa itu apa sih? Doa itu sejenis penyakit sebenarnya menurut aneh lagi nih. Saya tuh kan sering entah kenapa ya saya diundang itu loh ikut acara lalu ada doa gitu ya. Kenapa kalau ada doa saya diundang? Mungkin saya dikira suci dalam arti padahal saya suci karena saya pure nggak tahu gitu. Kesucian saya itu karena saya nggak tahu. Iya. Jadi orang doa itu seperti lagi pentas itu loh. Wah, sampai nangis. Berikanlah. Apa juga diberikanlah gitu loh. Dari A sampai Z itu apa ya? Dan itu nggak cuma sekali saya dapat itu, saya berkali-kali dapat undangan gitu. Kan diundang kan datang lah ya. Ini kenapa berdoa heboh banget? Ya berikan. Dikasih udara matahari kurang. Jantung masih berdetak. Orang sekitar masih kurang ya, masih meminta-minta. Itu kan sebenarnya kerakusan. Jadi kalau aku melihat tuh doa ada 3 level ya, bikin teori akhirnya. Doa pertama sejenis penyakit jiwa tadi ya, yang kerakusan, keserakahan. Iya, oke. Jadi dia seperti buta. Lalu dia pingin berikanlah aku kesehatan, umur panjang, rezeki, keluargaku sehat semua. Wakil presiden segera tobat gitu kan dan mengundurkan diri dari jabatannya gitu. Itu doa apa sih? Ya pokoknya gitulah. Semua didoain. Nanti kalau sudah meninggal, itu juga kalau meninggal segera masuk ke tempat yang enak. Gila, padahal mau makan doang gitu ya. Makanya saya kalau acara keluarga tuh saya selalu diminta pimpin doa. Karena cepat. Pakai apa doanya? Pakai bahasa Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kayaknya udah jam 8 ini kita berdoa ngumpul gitu. Terima kasih, amin gitu. Ada tante yang udah siap memimpin doa. Maaf tante kalau nonton. Oh, dia tuh doain dari tukang sayur di mana saya membeli sayur, petani yang menyediakan beras. Wah, istrinya petani.
Istri petani punya sepupu. Wah, kita udah. Nah, kalau Reza aja, yuk. Terima kasih, yuk kan. Sama tukang kurang ajar nih anak kamu. Jadi itu doa pertama tuh level paling rendah ya. Tapi entah kenapa yang paling banyak di dunia. Rakus, minta aja. Nah level kedua nih naik dikit. Dia sudah, kalau pakai teori transformasi kesadaran itu dia sudah naik level itu ya. Dia bersyukur. Dia nggak minta apa-apa lagi karena dia tahu nih udah berkelimpahan nih. Bumi masih berputar pada porosnya, matahari masih terbit, burung-burung masih ini. Jadi ya terima kasih, pokoknya semua terima kasih. Itu udah bagus, itu menyenangkan sebenarnya. Itu udah, tapi tetap agak sakit juga gitu. Nah level ketiga tuh hening. Satu kunci untuk semua masalah tadi. Doa paling tinggi tidak dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran murni yang kosong dan tak terbatas. Dalam arti ini doa yang tertinggi adalah kita merasakan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam diri semua makhluk ya. Itu doa tertinggi. Udah nggak ada kata-kata, udah nggak minta lagi, mau minta apa? Udah nggak bersyukur lagi, karena bersyukur mengandaikan ada yang memberi dan ada yang diberi kan. Kalau bersyukur kan terima. Tapi kan kita tahu bahwa semua ini bagian dari sebuah jaringan tak terpisahkan. Ya, kita hening dan menghayati itu. Kalau orang tua mendoakan anaknya, anak mendoakan orang lain, kita mendoakan orang yang susah dan seterusnya, itu ada gunanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Maaf ya kalau ini mengguncang semua orang. Tapi saya memang agak aneh kan. Ya sudah. Ini pakai logika ya. Kalau doa itu berguna, bangsa Indonesia sudah maju. Kalau doa itu berguna ya, dengan maaf ya kalau menguncang banyak orang, tapi saya sadar sih, kalau doa itu sungguh berguna dan ada manfaatnya, bangsa kita sudah maju, adil, makmur, sentosa, sehat, bahagia, semua lancar. Tapi kan enggak. Kita udah berdoa kayak apa juga ini. Udah mencret doa bareng, doa pribadi, doa keluarga, doa lingkungan. Nggak maju-maju, malah makin hancur. Defisit, ngutang, fufafa jadi wakil presiden. Laut dipagerin, mau doa kayak apa lagi? Kan nggak ada gunanya, bener kayak buang-buang waktu, buang-buang duit sih. Mendingan tenaga, uang, dan waktu yang buat berdoa itu dipakai untuk nurunin fufafa. Terus kita bikin efisiensi anggaran, menteri-menteri itu dikecilin. Terus korupsi dicopot. Yang strategis dan real, sehingga kita jadi adil dan makmur dan cerdas seperti tujuan Undang-Undang Dasar 45. Nggak usah berdoa. Bukan hanya Indonesia ya, dunia ini kan memang suka berdoa ya, di berbagai negara juga. Kalau negara-negara yang suka berdoa malah nggak maju. Iya bener ya. Negara-negara yang rajin suka berdoa, rumah ibadahnya banyak tuh miskin dan terbelakang, perang mulu. Di antara mereka sendiri perang. Iya. Perempuan dan anak ditindas, kaum minoritas ditindas. Terus negara-negara yang tidak pernah berdoa malah majunya contohnya kayak Cina kan nggak berdoa karena partai komunis kan. Majunya kayak apa itu negara? Ada beberapa kota tuh yang kita udah nggak kebayang itu, semua udah automaton, orang tinggal di lantai 70, mall di lantai 70 tuh udah nggak kebayang. Printing manis sukanya hati gitu ya. Nah? Printing manis enaknya sendiri gitu. Saya nggak tahu tuh. Oke. Habis ini kita akan kupas detail bagaimana perspektif Mas Reza tentang asal usul Tuhan gitu ya. Dan Tuhan menurut Mas Reza itu gimana gitu. Kita break dulu sebentar ya teman-teman ya. Aku off dulu ya teman-teman ya. Aduh.